Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita percaya kalau ada berkat Tuhan, hikmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam setiap hidup kita dan keluarga kita. Kalau pagi ini kita masih sama-sama beribadah online di rumah kita masing-masing, percayalah ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau berikan atas setiap kita, bagi setiap keluarga kita. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau tunduk diam di bawah kakinya Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik, penyembahan pujian kita di hadapan Dia. Mari kita mau menyembah Tuhan saat ini sebelum kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas berkat yang Kau masih berikan atas setiap kami, atas kesehatan yang masih Kau berikan atas setiap kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar Bapa, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam tinggal di kaki-Mu ya Bapa, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap penyembahan kami menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Memberkati setiap keluarga lepas keluarga yang saat ini beribadah di rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan ada kekuatan, ada roh yang dahsyat daripada-Mu mengalir atas setiap kehidupan mereka di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya kalau Yesus adalah satu-satu yang bertahta dalam hati kita. Kita menyanyikan pujian ini, bertahta di hatiku.
dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita mengadakan ibadah online. Kalau tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan dan berdoa, dan sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan kita mau merenungkannya bersama-sama. Saudara sekalian, selama ini kita sudah tahu tentang Jehovah Jireh, yaitu Allah yang mengadakan. Nah, kita melihat dari kata Jehovah Jireh ini, tentu semua orang senang ya kalau dikatakan Allah Jehovah Jireh. Jadi banyak orang yang mungkin dengan kata Jehovah Jireh ini dia berpikir bahwa Allah akan mengadakannya. Itu betul. Tetapi tidak seperti itu. Tidak kemudian hanya Allah akan mengadakannya. Lalu kita hanya beriman, kita berdiam diri karena kita percaya bahwa Allah akan mengadakannya. Pada pagi hari ini kita akan melihat lebih jauh tentang Jehovah Jireh ini. Mari kita akan buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Ada beberapa ayat yang akan kita buka, tapi kita akan buka bertahap begitu ya. Nah, puji Tuhan. Yang akan kita baca pertama adalah ayat yang ke-1 dan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, demikian dulu ayat 1 dan kedua. Tadi saya sudah katakan di permulaan tentang Jehovah Jireh. Judul renungan kita pada pagi hari ini saya kasih judul saja, Jehovah Jireh atau Allah yang mengadakan. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana Allah bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Secara umum memang Allah itu Allah yang berkuasa. Sesuatu yang tidak ada dalam sekejap menjadi ada, seperti Dia menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam konteks Abraham ini, yang tidak ada menjadi ada itu bukan simsalabim begitu, bukan. Tapi ada prosesnya. Allah baru mengadakan yang tidak ada itu setelah Allah melihat. Jadi Jehovah Jireh ini bisa diartikan sebagai Allah yang melihat, saudara-saudara. Apa yang dilihat Allah? Nah, saudara, sampai terjadinya Jehovah Jireh di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ini, kita akan melihat bahwa yang pertama adalah ketaatan. Dalam hal ini adalah ketaatan Abraham.
Ketika Abraham mendengarkan firman Tuhan yang tadi kita baca, supaya dia mempersembahkan anaknya itu di gunung atau di Bukit Moria, tentu secara manusia Abraham ini begitu shock ya, begitu kaget mungkin. Bagaimana tidak, saudara? Anak yang sudah lebih kurang 100 tahun lah, begitu boleh dikatakan, dinanti-nantikan oleh Abraham. Tiba-tiba sekarang setelah dia dewasa, dia harus dipersembahkan, dikorbankan kepada Tuhan. Yang biasanya domba yang dikorbankan, tetapi ini kenapa anak yang dia kasihi yaitu Ishak harus dikorbankan? Mungkin itu secara manusia, tapi saudara, disinilah letak ketaatan Abraham yang luar biasa. Dia tidak berbicara apa-apa. Dia tidak bisa mengungkapkan apa-apa, karena dia pasti tahu dan dia menghormati firman Tuhan, bahwa kalau Tuhan berfirman, dia harus taat. Nah saudara, inilah ketaatan Abraham yang luar biasa. Pada keesokan paginya, di dalam ayat yang ketiga, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia menahan itu di dalam hatinya. Dia tidak bicara kepada Ishak. Ishak hanya tahu bahwa dia ikut ayahnya ke Bukit Moria atau Gunung Moria ini adalah untuk mempersembahkan korban sebagaimana yang biasa dilakukan ayahnya, yaitu mempersembahkan domba di atas pengorbanan itu. Dan saudara, inilah ketaatan yang sungguh sangat mengagumkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan Abraham ini adalah awal di mana dia akan melihat Jehovah Jireh, saudara-saudara sekalian. Dia harus melepaskan apa yang dia punya. Dia punya harta yang begitu banyak, tapi pasti harta yang paling berharga adalah Ishak, karena itu adalah anak perjanjian, saudara. Itu adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Itu adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan Abraham. Tapi karena ketaatan kepada Tuhan, dia harus mengorbankan semuanya itu, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita, betapa pentingnya ketaatan. Kita harus taat kepada Tuhan. Saya dan kita semua harus belajar taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu bertentangan dengan hati kita mungkin, tapi kita harus taat. Kalau Tuhan bilang, kalau firman Tuhan bilang A, A lah yang harus kita lakukan. Tapi kecenderungan manusia tidak taat. Manusia sudah tahu Allah berfirman A, tapi dia melakukan mungkin A plus atau A min atau bahkan B yang benar-benar bertentangan. Tetapi dia membenarkan dirinya, seolah-olah dia menganggap firman Tuhan itu bisa ditawar, saudara. Yang kedua adalah, saudara, di dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang kelima, demikian bunyinya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah saudara-saudara yang kekasih, jadi Abraham, dia pergi dengan Ishak, dengan keledai dan perlengkapannya dan kedua pembantunya dengan perjalanan selama 3 hari, kata firman Tuhan. Dan setelah sampai di sana, tadi kita sudah baca, bujangnya itu disuruh tinggal di titik situ ya, di mana mereka sampai, karena Abraham akan naik ke Bukit Moria itu, saudara. Dan dia bilang di dalam ayat yang kelima tadi, sesudah itu kami kembali kepadamu.
Jadi dari perkataan itu saudara, kita bisa melihat bagaimana Abraham, dia tahu dia akan naik ke atas untuk mengorbankan Ishak. Dan sesudah itu kami akan kembali. Jadi dia tahu dia akan kembali lagi, artinya dia akan menyelesaikan tugas itu, ya, ketaatannya itu dia akan tuntaskan dengan sempurna, dengan besar hati, saudara. Karena itu dia sudah berjanji bahwa kami akan kembali, ya. Dan saudara, dari sini kita melihat, saudara, bahwa Abraham dalam kegundahan hatinya itu, dia tetap fokus kepada tujuan hidupnya, yaitu apa? Dia mempersembahkan kepada Tuhan, bukan saja persembahan dalam bentuk hal yang bisa dilihat, ya. Dalam hal ini biasanya domba, lalu sekarang anaknya Ishak. Tapi dia juga dalam ayat yang kelima dikatakan dia akan melakukan doa atau sembahyang. Dia melakukan penyembahan kepada Allah. Kalau pertama tadi dia sudah taat, dan yang kedua adalah dia tetap menyembah kepada Allah. Dia tidak melakukannya dengan menggerutu penyembahan itu, persembahan itu, saudara. Tapi dia benar-benar melakukan bahwa dia harus bawa Ishak, tapi dia juga harus menyembah kepada Allah. Oh saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini bahwa kita juga jangan melupakan untuk tetap menyembah kepada Allah. Naik ke Bukit Moria, berdoa, bersembahyang, berdoa, menyembah. Karena itulah yang Tuhan Yesus juga ajarkan kepada kita. Akan tiba saatnya di mana penyembah-penyembah yang benar. Jadi harus ada penyembah-penyembah yang benar, saudara. Dan kita belajar untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang mau menyembah dengan tulus kepada Allah. Penyembah yang mau taat kepada Allah. Menyembah dengan benar, saudara. Menyembah di dalam roh dan kebenaran juga. Itu yang Yesus ajarkan. Bagaimana? Apakah kita sudah belajar untuk berdoa, untuk menyembah kepada Allah, saudara? Seperti yang Abraham lakukan sampai nanti Abraham melihat Allah Yehova Jireh itu. Kita juga seperti itu. Mari kita sama-sama menyembah Allah, saudara. Menyembah juga di dalam roh dan di dalam kebenaran. Itu luar biasa sekali. Sudah sering kali diingatkan. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan juga, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dan kita melihat bahwa Abraham katakan, aku akan sembahyang dan akan kembali lagi. Jadi Abraham nantinya setelah dia kembali itu menandakan bahwa dia mendapatkan kemenangan. Karena apa? Karena dia sudah menunaikan tugasnya itu, saudara. Dia sudah menunaikan ketaatannya dengan benar di hadapan Allah. Dan itu berarti dia mendapatkan kemenangan, makanya dia kembali. Demikianlah saudara-saudara ketika orang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan ketika orang berdoa kepada Tuhan. Maka dia akan mendapatkan kemenangan atas kehidupannya. Kemenangan atas segala masalah. Kemenangan atas segala pergumulannya. Kemenangan atas segala doa-doanya, saudara. Itulah luar biasanya kalau kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Mungkin kita masih belum ada kemenangan. Kita mungkin masih terus terikat. Kita mungkin masih bergumul di masalah yang sama, melingkar-lingkar saja, saudara, seperti lingkaran setan. Karena apa? Karena mungkin kita tidak taat. Dan mungkin karena kita tidak menyerahkannya di dalam sembahyang kita, di dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Karena orang yang seperti Abraham bersembahyang, berdoa, menyembah, dia pasti akan keluar dengan kemenangan, saudara-saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Lalu yang ketiga, sebelum dia mendapatkan Yehova Jireh, saudara, yang ketiga adalah di dalam ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata begini, saudara. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba
untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, setelah Abraham berdoa dan akan mempersembahkan korban, Ishak juga bertanya di dalam ayatnya yang ke-7, ya. Ishak bingung. Ini biasanya bapaknya ini sudah taruh korban di atas mezbah itu. Tapi sekarang kenapa belum ada? Maka itu dia bertanya, ya. Kita kembali ke ayatnya yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Lalu saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, maksudnya Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara. Oh saudara, bagaimana ya rasanya Abraham ini ketika anaknya bertanya, "Mana korbannya?" Sedangkan korbannya itu sebetulnya adalah Ishak sendiri, saudara-saudara. Tapi Abraham dengan imannya dia mengatakan, tadi kita sudah baca, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara-saudara, kemudian yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Tuhan kan di dalam ayat pertama dikatakan mencoba Abraham. Dan Tuhan melihat ternyata Abraham ini pertama sudah taat kepada firman-Nya, tidak tawar-tawar dengan firman-Nya. Ya puji Tuhan, saudara-saudara, Abraham sudah melihat bagaimana Allah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang menyediakan, yaitu Yehova Jireh, puji Tuhan. Semua itu bisa didapatkan oleh karena ketaatan Abraham, takut akan Tuhan, ya, dan dia mau memberikan apa saja yang ada dalam dirinya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, "Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Saudara, kita mengimani firman Tuhan. Kalau Tuhan menjadi Jehovah Jireh bagi Abraham, Tuhan juga menjadi Jehovah Jireh bagi kita, saudara-saudara, ya. Apa yang kita perlukan sebetulnya Tuhan mau sediakan bagi kita. Yang penting kita mau takut akan Tuhan, mau taat akan Tuhan, dan mengikuti apa kata firman Tuhan. Berbahagialah kita sebagai orang-orang percaya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dia katakan, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bulu-bulunya kamu telah sembuh." Kalau dulu Ishak mau dipersembahkan, tetapi untuk hidup kita Tuhan sudah memikul dosa kita, mempersembahkan Yesus Kristus anak yang tunggal, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi supaya kita hidup untuk kebenaran. Jadi kita seperti Abraham, kita mau hidup juga untuk kebenaran, yaitu taat kepada firman Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Jadi mari kita melanjutkan iman kita. Kita melanjutkan pengiringan kita kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Bukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Bukan dengan cara yang sembrono atau sembarangan. Bukan dengan cara yang membenarkan tindakan kita sendiri. Tapi kita lakukan sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Abraham, dan kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Terpujilah nama Tuhan, Dia adalah Allah Jehovah Jireh bagi Abraham,
Dan bagi kita semuanya, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudara, kita akan tutup di dalam doa. Mari saudara yang ada di rumah dengan keluarga masing-masing, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah kami memiliki roh ketaatan ini Tuhan. Seperti Abraham, Bapa orang percaya. Dia taat kepadamu Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan dan ketaatan ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami semuanya. Demi seperti Abraham juga yang menyembah Engkau, biarlah roh penyembahan ini juga akan ada di dalam kehidupan kami semuanya. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan doa-doa kepadamu ya Tuhan. Penyembahan kepadamu adalah kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyediaan-Mu, berkat-berkat-Mu ada atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada atas orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu menjadi jemaat yang taat dan setia. Kami menjadi jemaat yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Mujizat dan kemenangan menjadi bagian kami. Dan penyediaan-Mu ada atas kami semua. Terlebih di masa-masa seperti sekarang ini. Masa-masa yang penuh dengan kesukaran. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, biar iman kami boleh bertumbuh. Kami bukan saja melihat, memandang kepada perkara-perkara atau berkat-berkat duniawi, berkat-berkat jasmani, tapi kami juga mau fokus kepada perkara-perkara yang ada di atas. Kami boleh bertumbuh iman kami, supaya satu saat kelak ya Tuhan, iman itu yang akan Tuhan dilihat oleh Tuhan dan menjadi kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari Minggu ini. Demikian juga setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah online ini. Berkat Tuhan ada atas setiap keluarga. Berkat-berkat secara jasmani, terlebih juga berkat-berkat rohani boleh tercurah bagi setiap keluarga. Kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang kuat di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat dan sungguh baik bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas ibadah online ini dan kami sudah berdoa dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, ibadah online sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berjumpa kembali atau ibadah kembali pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, Abraham sudah melihat bagaimana Allah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang menyediakan, yaitu Yehova Jireh, puji Tuhan. Semua itu bisa didapatkan oleh karena ketaatan Abraham, takut akan Tuhan, ya, dan dia mau memberikan apa saja yang ada dalam dirinya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kita mengimani firman Tuhan. Kalau Tuhan menjadi Jehovah Jireh bagi Abraham, Tuhan juga menjadi Jehovah Jireh bagi kita, saudara-saudara, ya. Apa yang kita perlukan sebetulnya Tuhan mau sediakan bagi kita. Yang penting kita mau takut akan Tuhan, mau taat akan Tuhan dan mengikuti apa kata firman Tuhan. Berbahagialah kita sebagai orang-orang percaya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan.
kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dia katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bulu-bulunya kamu telah sembuh. Kalau dulu Ishak mau dipersembahkan, tetapi untuk hidup kita Tuhan sudah memikul dosa kita, mempersembahkan Yesus Kristus anak yang tunggal, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi supaya kita hidup untuk kebenaran. Jadi kita seperti Abraham, kita mau hidup juga untuk kebenaran, yaitu taat kepada firman Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi mari kita melanjutkan iman kita. Kita melanjutkan pengiringan kita kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Bukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Bukan dengan cara yang sembrono atau sembarangan. Bukan dengan cara yang membenarkan tindakan kita sendiri. Tapi kita lakukan sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Abraham. Dan kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Terpujilah nama Tuhan. Dia adalah Allah Jehovah Jireh bagi Abraham dan bagi kita semuanya, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudara, kita akan tutup di dalam doa. Mari saudara yang ada di rumah dengan keluarga masing-masing, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah kami memiliki roh ketaatan ini Tuhan. Seperti Abraham, Bapa orang percaya, dia taat kepadamu Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan dan ketaatan ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami semuanya. Demi seperti Abraham juga yang menyembah Engkau, biarlah roh penyembahan ini juga akan ada di dalam kehidupan kami semuanya. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan doa-doa kepadamu ya Tuhan. Penyembahan kepadamu adalah kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyediaan-Mu, berkat-berkat-Mu ada atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada atas orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu menjadi jemaat yang taat dan setia. Kami menjadi jemaat yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Mujizat dan kemenangan menjadi bagian kami. Dan penyediaan-Mu ada atas kami semua. Terlebih di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa yang penuh dengan kesukaran. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, biar iman kami boleh bertumbuh. Kami bukan saja melihat, memandang kepada perkara-perkara atau berkat-berkat duniawi, berkat-berkat jasmani, tapi kami juga mau fokus kepada perkara-perkara yang ada di atas. Kami boleh bertumbuh iman kami, supaya satu saat kelak ya Tuhan, iman itu yang akan Tuhan dilihat oleh Tuhan dan menjadi kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari Minggu ini. Demikian juga setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah online ini. Berkat Tuhan ada atas setiap keluarga. Berkat-berkat secara jasmani, terlebih juga berkat-berkat rohani boleh tercurah bagi setiap keluarga. Kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang kuat di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat dan sungguh baik bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas ibadah online ini dan kami sudah berdoa dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, ibadah online sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berjumpa kembali atau ibadah kembali pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.